Halo semuanya, selamat datang di podcast Hits, podcastnya Hitmaker Studios. Aku Zayan Saka, di Rego Nyowo aku berperan sebagai Bobby si anak kos. Jadi hari ini guys, aku mau bawain cerita seputar pengalaman horor tentang kos-kosan angker dari teman-teman yang sudah ngirim email dan udah dipilih juga sama tim Hitmaker. Oke, tanpa basa-basi langsung let's go. Perkenalkan, aku Handi. Aku mau berbagi sedikit cerita tentang pengalaman kosan aku yang bisa dibilang horor dan cukup membekas bagi aku pribadi. Oke, apa nih? Aku merantau di salah satu kota di Jawa Barat, tepatnya di kota Karawang. Dan kosan aku ini dekat dengan tempat kerja. Selain itu, akses untuk kemana-mana dekat, jadi aku pilih di situ. Sebulan 2 bulan pertama, aku masih ngerasa aman dan nyaman-nyaman aja. Sampai ada waktu di mana aku ngerasa mulai kurang nyaman. Hampir setiap hari, tepatnya di tengah malam, aku sering mendengar suara langkah kaki di atas plafon. Aku tetap positif thinking. Mungkin aja itu tikus atau kucing. Tapi logikaku tetap menolak untuk mempercayai kalau itu bukan suaraku. Serem ya. Suara langkah itu kian terdengar semakin berat. Seakan plafon menahan beban yang cukup berat. Suara seperti dari kayu-kayu itu sedang dipijak, yang benar-benar terdengar jelas. Ada saat di mana aku terbiasa dengan suara itu, tapi lama-kelamaan aku sampai dibuat tidak nyaman. Belakangan ini, ketika aku sering ketindihan dan posisi ketindihannya selalu seperti dipeluk erat sampai aku merasa sesak. Tapi posisinya meski dengan mata yang tertutup, aku seperti melihat sosok hitam yang bolak-balik seperti melangkahi tubuh. Itu selama ini kalau aku ketinggian, aku nggak pernah yang ngeliat makhluk ya. Untung banget. Aku nggak tahu ini apa. Apa mungkin karena kecapean atau gimana. Tapi semuanya terasa benar-benar nyata. Sentuhan saat ketindihan, sosok yang dilihat, semua itu terekam jelas diingatan. Dan momen yang paling aku takutkan itu adalah ketika benda-benda yang ada di kosan aku seketika pindah posisi dari yang semulanya dari kanan jadi ke kiri. Aku ingat betul peralatan mandi yang aku taruh di bawah, tapi saat aku pulang kerja tiba-tiba sudah tertata di atas dengan rapi. Hal ini berulang kali terjadi, sampai aku ingat-ingat apa aku yang lupa memposisikan peralatan mandi. Tapi nyatanya aku ingat betul posisi semula. Dan oh ya, satu lagi, lampu kosan selalu aku matiin. Tapi ketika aku berangkat kerja, begitu dengan KWH-nya dan apa yang aku dapat, teman-teman di kosan selalu laporan, mengira kalau aku sedang berada di kosan. Karena lampu kosan yang selalu menyala. Dan ya, benar saja, setiap aku pulang ke kosan, lampunya dalam keadaan menyala. Satu lagi yang terakhir, yang bikin aku benar-benar langsung mau pindah dari sana, adalah aku menemukan jejak kaki yang kotor. Dengan posisi kaki yang menunjuk arah keluar dari dalam keluar kosan. Sumpah sih, ini benar-benar bikin gong banget. Logikanya kan, aku baru pulang dan itu jejak kaki dari arah dalam menuju keluar dan kotor. Sementara aku baru mau masuk, aku lihat jejak itu masih basah dan sangat kotor. Akhirnya, aku memutuskan untuk pindah kosan karena benar-benar merasa terganggu.
Sampai sekarang aku masih cari jawaban tentang ketindihan yang aku alami. Apa itu? Semuanya terasa nyata. Tapi alhamdulillah di kosan baru yang sekarang, aku tidak pernah merasakan kejadian aneh apapun dan aku lebih sering beribadah supaya dijauhkan dari hal-hal seperti itu lagi. Ya, segitu aja ceritanya. Mungkin terdengar biasa aja, tapi jika kalian juga mengalaminya, kalian tidak sendirian kok. Aku sendiri sebenarnya sama ya, sama-sama anak rantau dan ngekos juga dulu aku. Dan pastinya kalau ngekos itu kan cari tempat yang murah dan yang deket kan. Hal-hal yang horor, aku cuman ketindihan doang sih teman-teman. Dan ketindihannya itu kalau kayak satu malam itu sampai 3 kali. Tapi aku nggak ngeliat makhluknya, untung ya. Itu aja kalau aku ketindihan aja itu aku udah takut. Apalagi kalau makhluknya beneran muncul. Dan ini kalau kejadian sama aku udah kayak kejadian yang pertama kayak pelafon itu aja itu aku langsung pindah tau nggak? Nggak usah nunggu-nunggu lagi tau nggak? Tapi untungnya Kak Handi ya, itu udah nemu kosan yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya. Nice. Dan begitulah cerita horor dari pilohandi@gmail.com. Terima kasih ya udah bagiin cerita tentang kosan horornya. Dan kalau kalian mau denger cerita kosan horor yang lainnya, tungguin ya di episode cerita horor tentang kosan selanjutnya yang bakal dibawain sama Zoe Jireh. Jadi jangan sampai ketinggalan dan sampai jumpa di podcast hits selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk saksikan film Rogonyowo di bioskop kesayangan kalian mulai 31 Juli 2025. Aku Zain Saka, pamit. Bye-bye.